Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan pengadaan barang dan jasa atau yang disebut dengan tender atau lelang. Oke, hari ini kita akan mengadakan atau saya akan memberikan materi terkait pengadaan barang dan jasa. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa saya ataupun di luar dari mahasiswa saya, semoga saya dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Hari ini Bapak akan menjelaskan saya akan sedikit mengulang bagaimana proses dari lelang atau tender yang sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Oke, kita simak aja langsung ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi untuk bisa mengulang materi yang terkait yang minggu lalu. Saya ulang sekilas terkait materi di mana yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peraturan presiden yang lama yang sudah tidak digunakan, peraturan presiden nomor 54. Kemudian yang berlaku sekarang adalah peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Oke, sekarang saya sedikit mengevaluasi ya terkait yang pertama adalah tugas yang saya berikan. Jadi kita hanya punya satu tugas ya dan satu TS. Jadi saya mengevaluasi yang pertama, banyak tugas dari kalian yang mengumpulkan secara atau masih telat. Kemudian begitu pula dengan UTS. Setelah saya cek di jawaban kalian terkait UTS, masih banyak yang belum paham. Nah, ini saya ulang lagi ya di pertemuan ke-9. Hari ini saya akan meringkas atau membuat kalian lebih paham ya. Saya ringkas terkait materinya, sehingga nanti ketika kalian misalnya setelah lulus, ketika kalian mengikuti tender atau lelang, kalian minimal paham terkait peraturan yang ada, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian bagaimana metodenya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian ada beberapa trik ataupun tips yang harus bisa kalian lakukan, sehingga apa? Ketika kalian mempunyai perusahaan atau badan usaha, bisa memenangkan tender seperti itu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait tata cara tender di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Kalau kita menilik di Perpres tersebut, pengertian pada pasal 1 ayat 1 ya, pada pasal 1 ayat 1 di situ disebutkan bahwasanya pengadaan barang dan jasa itu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian yang dilakukan oleh kelembagaan ataupun perangkat daerah di kota ataupun di kabupaten. Nah, ini saya lanjutkan, kita masuk slide. Nah, banyak ketika saya menerangkan terkait materi ini, banyak juga sampai sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti tender. Nah, di situ tender dapat diartikan itu sebagai lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor atau menjual untuk menyedia untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Jadi di sini sebentar. Terkait bagaimana sih Pak cara mengikuti tender atau lelang. Nah, kemarin itu kan saya sudah jelaskan siapa saja yang boleh melakukan atau yang disebut dengan penyedia. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi saya harapkan kalian ini memahami perpresnya yang sudah saya ringkas kemarin nomor 16 tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa siapa sih yang boleh melakukan tender atau yang
istilahnya yang mengadakan suatu lelang tender biasanya itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui peraturan presiden tersebut, peraturan nomor 16 tahun 2018 tersebut dirubah atau dipersingkat sehingga lebih simple. Jadi lebih simple. Misalnya kemarin terkait seleksi umum itu kita bisa melakukan tender cepat atau lelang cepat. Nah, situ diringkas misalnya waktu yang dibutuhkan itu 2 minggu, maka dengan adanya tender cepat bisa secara cepat mendapatkan penyedia kurang dari 1 minggu. Nah, ini kan sudah ya, saya ulangi, ada simplikasi, struktur lebih sederhana, dan best practice-nya seperti ini ya. Oke, sebentar. Kenapa sih perusahaan itu melakukan tender? Jadi di dalam tender ini merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai usaha dan memperluas jaring kerja. Beberapa perusahaan yang menjadi tender adalah bisa badan usaha, baik itu yang berskala mikro, kecil, menengah, ataupun besar yang legal secara administrasi. Jadi pertemuan kemarin kita bagaimana cara mendaftarkan CV atau PD pada aplikasi Sikap yang telah disediakan oleh LPSE atau SPSE, karena kita sudah pada versi 4.3. Jadi semua persyaratan, semua terkait biodata dari perusahaan itu didaftarkan di aplikasi Sikap, sehingga ketika ketika adanya lelang dari pemerintah, baik dari dinas, instansi, atau OPD terkait, maka data tersebut bisa dilihat sehingga benar-benar yang dilelangkan itu sesuai spesifikasi. Nah, di sini bisa kalian lihat salah satu tujuan tender adalah upaya meningkatkan nilai usaha dan memperluas jaringan kerja. Siapa yang menjadi peserta tender itu bisa badan usaha baik skala mikro, skala kecil, menengah, yang pokoknya itu secara legal, secara administrasi itu terdaftar. Oke, kemudian kemarin juga bagaimana saya simulasikan bagaimana jika kalian mempunyai CV atau PT untuk mendaftarkan ikut lelang tender. Kalian harus punya user, kemudian ada passwordnya. Nah, ini bisa didaftarkan di mana aja di kota atau kabupaten kalian berada. Nah, dipastikan dengan mengikuti lelang itu maka berlaku secara nasional. Ketika misalnya saya mempunyai CV di Malang, maka saya bisa mengikuti tender di seluruh Indonesia secara nasional. Nah, seperti itu. Kemudian saya ulang lagi bagaimana sih persyaratan mengikuti tender. Jadi yang pertama yaitu tolong bisa diperhatikan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan. Biasanya dalam kerangka TOR atau Term of Reference atau kerangka acuan kerja, di situ sudah dituliskan spesifikasi mulai dari tenaga ahli yang dibutuhkan, kemudian pengalamannya berapa tahun, harus mempunyai SKA dan lain sebagainya. Jadi kalian harus melihat ketika mengikuti tender itu perhatikan kualifikasi persyaratan dan peraturan perusahaan yang menawarkan tender, seperti itu. Harus dibaca di dokumen pemilihan. Yang kemarin perbedaan antara Perpres 54 dan Perpres 16 ada cuma perbedaan istilah saja, namanya dokumen pemilihan. Nah, itu harus dibaca karena tiap kegiatan itu berbeda kualifikasinya. Misalnya di situ dibutuhkan ketika saya bergerak di bidang konsultansi, maka tenaga ahli itu disesuaikan dengan judul, misalnya pemetaan, maka tenaga ahli yang dibutuhkan misalnya S2 tenaga ahli di bidang geografi ataupun di bidang planologi. Nah, itu harus diperhatikan supaya kalian nanti ketika dalam proses
tendernya di situ mulai dari awal sampai akhir ada namanya penilaian. Nah, penilaian di situ termasuk menilai tenaga ahli yang sesuai dengan tornya itu. Nah, ketika tenaga ahli tidak sesuai dengan tornya, maka nilainya tidak maksimal. Sehingga apa? Kalian akan tidak lolos mengikuti proses tender dan gagal. Nah, itu nanti coba contohnya dokumen pemilihan nanti saya tunjukkan. Kemudian yang kedua apa? Riset LAP dapat membantu bisnis Anda bila tender tersebut berhasil dimenangkan. Jadi kalau kita mengikuti lelang otomatis kita prioritas adalah profit. Jadi profit, bagaimana nanti dengan profit itu bisa memajukan usaha. Kemudian syaratnya yang ketiga, pastikan modal yang cukup untuk menjalankan pekerjaan yang diminta oleh pemberi tender. Jadi ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita harus mempunyai cukup modal untuk menjalankan supaya kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal. Kemudian yang keempat adalah periksa kesiapan seluruh sumber daya, baik itu peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kalau kita menilik di LPSE di situ pasti sudah dicantumkan tenaga ahli yang dibutuhkan, baik itu secara personal tetap maupun non tetap. Tapi biasanya penilaian dari sistem itu yang paling besar itu tenaga ahli tetap. Jadi harus mencantumkan spesifikasi tiap perusahaan itu. Nah, seperti itu. Kemudian peralatannya juga bisa juga dilihat mulai dari kendaraan, kemudian peralatan komuter dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan kegiatan yang kalian atau nanti dalam kegiatan tender tersebut. Kemudian yang kelima, yakin bahwa tender tersebut dapat meningkatkan profit pada usaha Anda. Jadi kita harus menghitung dan ada biaya, ada HPS-nya, kemudian ada biaya ketika dalam suatu perusahaan kan pasti ada ahli manajemen atau keuangannya, dan itu pasti ada rincian standar ketika melakukan kegiatan, apakah kegiatan yang kita lakukan, apakah kegiatan yang kita kerjakan itu profitnya itu lebih besar atau malah rugi. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti tolong kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Boleh di kolom video ini ataupun di Google Classroom. Itu lengkap materi yang saya sajikan, saya berikan dari awal sampai dengan pada hari ini. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat memenangi tender. Nah, di sini karena saya juga seorang praktisi juga seorang pengajar, jadi sedikit saya memberikan tips atau istilahnya kisi-kisi ya, ketika nanti misalnya syukur-syukur setelah lulus kalian mempunyai perusahaan yang besar, kemudian bisa berwira swasta di bidang jasa, baik bidang konstruksi, kemudian di bidang jasa konsultasi ataupun jasa yang lainnya. Nah, yang pertama adalah pastikan perusahaan itu mempunyai legal perusahaan, di mana termasuk di sini adalah akte. Jadi harus ada akte perusahaan, kemudian tanda WP SIN APHP, kemudian TDP, surat izin usaha perdagangan, SIUP, NPWP, dan semua itu harus secara lengkap. Karena apa? Sekarang sudah secara elektronik. Ketika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka langsung gagal, langsung fail. Nomor dua adalah giatlah mencari informasi pengadaan, baik itu di media massa, kemudian atau portal-portal LPSE di seluruh kabupaten atau kota. Nah, giat kalian cermati, kalian tilik, kalian visit di situ, apakah nanti perusahaan itu ada yang bisa saya ikuti, apakah sesuai dengan kualifikasi saya. Misalnya saya di bidang konsultansi, maka kegiatannya di bidang konsultasi yang sesuai dengan spesifikasi
yang saya minati. Ketika saya bidang sipil atau bidang perencanaan wilayah kota, maka jasa konsultasinya di bidang itu yang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Jangan misalnya bidang konsultasi mengikuti bidang konstruksi, maka otomatis akan kalah atau gagal. Kemudian yang ketiga adalah apakah proposal penawaran dengan harga yang sesuai dengan memperhatikan garansi, layanan purna jual dan item pekerjaan diminta. Periksa dokumen lelang atau tender untuk mengetahui metode penilaian dokumen yang akan dilakukan oleh panitia lelang. Nah, di sini panitia lelang kan banyak. Mulai kemarin sudah dijelaskan di Perpres nomor 16 itu juga panitia lelang itu apa aja. Di sini juga harus dilihat di dokumen sirupnya atau di dokumen TOR atau KAK-nya. Di situ metode penilaiannya apa? Apakah itu metode harga terendah ataupun metode lamsam ataupun yang lain. Ini perlu juga dianalisis. Untuk apa? Ketika misalnya contoh, ketika saya mengikuti lelang di bidang konsultasi, itu poin yang terbesar adalah di tenaga ahli. Maka minimal saya memberikan pada dokumen penawaran atau pada dokumen administrasi dulu ya, kita lolos administrasi dulu, bahwa tenaga ahli yang diprasyaratkan sesuai dengan dokumen KAK. Syukur-syukur ketika dibutuhkan S2, saya misalnya S2 sipil, butuh pengalaman 5 tahun, maka saya memberikan di atasnya 10 tahun. Sehingga apa? Nilai maksimal, grade-nya maksimal ketika dijumlah bisa melewati ambang batas. Di situ pasti ada ambang batasnya, nilainya misalnya 70, 75. Nah, ketika sudah melewati ambang batas atau di atasnya, maka otomatis kalian lolos. Nah, makanya dilihat metode penilaian dokumen. Apakah seleksi umum, seleksi sederhana, ataupun penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Nah, itu beda. Kemarin banyak jawaban yang salah ya pada UTS. Apa perbedaan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung? Itu 2 poin yang sangat berbeda. Jadi harus dicermati benar-benar dalam dokumen tersebut. Kemudian tips yang keempat atau hal-hal yang perlu diperhatikan, yang keempat adalah teliti dalam pengisian dokumen penawaran. Perhatikan instruksi yang diberikan, jangan berubah setiap deskripsi dalam dokumen tersebut. Oke, di sini biasanya ketika melakukan tender atau lelang, yang pertama itu syarat administrasi lolos. Ketika syarat administrasi lolos, maka yang kedua disuruh melakukan penawaran. Nah, penawaran di sini sudah secara elektronik. Jadi ketika kalian memasukkan harga salah, maka akan mempengaruhi perhitungan. Jadi di luar, ketika misalnya HPS-nya 100 juta, kemudian kalian memasukkan harga di atas 100 juta, otomatis langsung gagal. Nah, ini ada perhitungan matematik tiap kita melakukan dokumen penawaran, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, ini culas ya, jadi nggak boleh ya. Hindari upaya mengintimidasi peserta tender lain, saling menghormati dan berlaku sopan akan lebih banyak menimbulkan simpati. Kita di bidang praktisi, jadi saling membutuhkan antara perusahaan satu dan perusahaan lain. Ketika kita mengikuti tender di kota A, pasti suatu saat ketemu di kota A. Apalagi di kota Malang, pasti ketemu. Makanya kita harus saling bekerja sama, saling menghormati, dan toleransi seperti itu ya. Yang kelima adalah, jika Anda telah memenangi tender, berikan barang jasa sesuai kualitas, tipe, jenis, jumlah, sesuai dokumen penawaran yang telah buat. Jadi sesuai dengan output yang dipersyaratkan. Ingat, ketika tidak sesuai maka nanti ada dari istilahnya ada evaluator. Ketika tidak sesuai dengan spek, maka kalian harus mengembalikan anggaran pemerintah sesuai anggaran awal seperti itu. Maka harus diperhatikan, sesuaikan dengan spek yang ditentukan di dokumen lelang tersebut. Oke,
Selanjutnya, oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita masuk ke tahapan proses tender. Ada namanya panitia pengadaan, adalah panitia lelang atau panitia pemilihan langsung atau panitia penjualan langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang jasa oleh kepala kantor atau satuan kerja pemimpin proyek atau bagian proyek yang disamakan. Ini tata cara secara detail dilihat lagi ya, tolong dilihat di progresnya. Kemarin sudah saya bikin tabel, jadi memudahkan kalian untuk memahami. Ada tabel gini kan enak daripada deskripsi yang terlalu banyak. Oke, kalau kita melihat di sini adalah garis besar proses pengadaan barang jasa. Ini secara umum ya, tadi secara umum garis besar kita bagaimana proses dalam pengadaan barang jasa barang dan jasa pemerintah. Di sini ada kebutuhan jasa dan kebutuhan barang dan jasa pemerintah, maka perlu adanya kegiatan pengadaan. Kenapa perlu adanya pengadaan? Karena memang kebutuhan. Bagaimana cara pengadaannya ini sudah diatur dalam Perpres, disesuaikan peraturan perundangan terkait apa aja di situ. Kemudian kegiatannya apakah swaklola atau pengadaan umum atau melalui penyedia. Kemudian ini adalah tata nilai atau prinsip dan prosedur, terus para pihak penggunaan produk dalam negeri, usaha kecil, pelelangan internasional, pinjangan atau hibah luar negeri, keikutsertaan usaha asing, konser ramah lingkungan dan pengadaan secara elektronik. Ini secara umum ya, tapi yang tadi di depan saya jelaskan itu secara best practice, jadi langsung praktik ke lapangan dengan kita mempunyai kemampuan atau sudah memahami metode-metode, sehingga kalian nanti ada tim-tim kita bekerja sama yang pada akhirnya kalian nanti mempunyai perusahaan bisa memenangkan tender seperti itu. Nah, ini secara umum tahapan umum dalam tender yang harus kalian ketahui secara komprehensif atau secara umum. Yang pertama adalah undangan untuk mengikuti tender. Umumnya perusahaan atau vendor mendapat undangan tersebut adalah mereka yang sudah mengikuti tender. Dalam beberapa kasus bisa saja perusahaan yang mengundang pula perusahaan lain yang belum pernah mengikuti tender. Nah, ini adanya undangan. Jadi kalau tidak diundang itu jangan mengikuti tender. Jadi harus ada undangan. Undangan biasanya lewat elektronik atau lewat email. Kemudian penjelasan tender. Apa di sini? Tahap ini seluruh peserta yang diundang diberi penjelasan atau unveiling namanya ya, secara terbuka tentang proyek yang ditenderkan, cara penilaiannya bagaimana, serta persyaratan legal dan teknisnya bagaimana. Untuk bisa masuk ke tahap berikutnya, perusahaan harus diundang harus bisa memenuhi syarat legalnya. Tadi sudah dijelaskan di awal, mulai dari NPWP dan sebagainya. NPWP, akta notaris, laporan pajak, laporan keuangan 3 tahun terakhir dan sebagainya, itu harus persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian tahap ketiga ada pengajuan proposal teknis. Ini apa? Untuk proyek dianggap kecil nilainya, perusahaan biasanya tidak mensyaratkan biaya tender. Tetapi untuk proyek yang dianggap besar, biasanya ada biaya tender yang dicairkan jika proyek tender itu selesai. Nah, ini. Kemudian tahap keempat adalah undangan presentasi proposal. Jadi di dalam perusahaan akan memilih dari sekian banyak yang memasukkan, mana yang akan dipanggil untuk presentasi berdasarkan penilaian proposal teknis. Jadi yang memenuhi kualifikasi maka akan dipanggil, kemudian disuruh mempresentasikan hasilnya. Jadi mana yang terbaik nanti akan dipilih. Yang kelima adalah presentasi proposal. Jadi masing-masing perusahaan atau tender diberi kesempatan untuk melakukan presentasi di hadapan tim penilai. Pada tahap ini biasanya tender sudah diwajibkan memberikan bank garansi. Jadi ada garansinya ini di bidang konstruksi. Ketika saya bergerak di bidang konsultasi, maka saya tidak ada terkait dengan garansi dari bank tersebut. Nah, ini ada termaktub atau tertuang dalam peraturan presiden. Bank garansi ini boleh juga disebut sebagai perjanjian. Isinya adalah garansi kalau proyek tidak bisa diselesaikan, maka uang yang ditaruh bank garansi akan menjadi hak pembeli tender dan tidak bisa dicarikan oleh vendor. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian tahap keenam adalah
pengumuman hasil presentasi. Pada tahap ini diumumkan hasil presentasi masing-masing perusahaan. Yang lolos tahap ini akan diundang tahap berikutnya, yaitu auction dengan memasukkan biaya harga. Kemarin auction itu apa? Auction itu penawaran yang berulang-ulang karena sudah diperbarui dalam perpres terbaru. Kita bisa auction penawaran secara berulang sehingga bisa melakukan tender cepat. Nah, pada tahap ketujuh auction, inilah kesempatan perusahaan pemberi tender untuk mencari pemenang dengan solusi paling bagus dengan harga paling bagus. Pemenang auction inilah yang menjadi resmi ditunjuk sebagai pemenang tender. Dengan tahap ini baru muncul agreement untuk pelaksanaan proyek yang terdiri dari beberapa hal, biasanya soal garansi, penyataan bahwa harga norma, dan persyaratan sejenisnya. Nah, ini pada tahap terakhir ini tahap ke-7 atau disebut dengan auction. Oke. Selanjutnya kita tunggu sebentar ya. Jadi memang di sini kalian harus belajar, harus mempraktekkan supaya lebih pahami. Nah, untuk mendapatkan harga terbaik dalam suatu tender tertentu tak semudah membalikan tangan. Nah, asumsinya adalah kita akan bersaing dengan perusahaan peserta tender lainnya dengan harga termurah tapi berkualitas. Itu yang paling sulit. Jadi ya yang terjadi ya seperti itu. Menentukan harga termurah dan berkualitas tapi punya margin keuntungan itu adalah sesuatu yang sulit. Jadi kita itu harganya murah tapi berkualitas, itu kan ya bertolak belakang juga ya. Caranya adalah pelajari harga pasar. Jadi tapi ada beberapa triknya. Kita cari, yang pertama adalah pelajari harga pasar, kemudian kita cari beberapa penyedia barang jasa yang sekiranya bisa memberikan harga di bawah standar dengan kualitas terbaik, lalu perkuat komitmen dengan relasi tersebut. Jadi memang kita dengan harga terendah memberikan kualitas yang bagus seperti itu. Jadi memang harus survei harga. Pasal 73 Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau yang disebut dengan LKPP nomor 14 tahun 2018 tentang LPSC. Kita kemarin sudah bagaimana mensimulasikan kita masuk ke aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah LPSC dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Otomatis di sini tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan yang lain yang terkait seperti itu. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasional diatur dengan LKPP. Jadi di LKPP itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada saat kalian melakukan atau kalian melaksanakan masuk di LPSC itu tahu bagaimana tata caranya e-tendering atau electronic tendering. Selain itu, LKPP menyediakan fasilitas katalog elektronik atau e-katalog yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat WP Sit-up PHP, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah, proses audit secara online, elektronik audit sekarang ya, dan tata cara pembelian barang jasa melalui katalog atau e-purchasing. Ketika misalnya kalian ditunjuk sebagai untuk pengadaan komputer, maka di e-katalog itu sudah tertera mulai dari harga komputer, spesifikasinya apa, itu sudah jelas di situ. Ketika melakukan tender maka harus sesuai dengan e-katalog tersebut. Oke, mungkin sekian ya penjelasan hari ini. Semoga kalian lebih paham ya ketika saya mengulang lagi materi, dan kalian setel ulang juga di video ini. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan atau di benak kalian mengalami kebingungan, silahkan ditanyakan, daripada nanti bingung tanya temennya juga tambah bingung. Nah, lebih baik kalian maksimalkan pada waktu
saya memberikan materi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.